meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan, misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana? Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu. Kita bahas, saudara, perdebatan panas di debat Cawapres malam. Pro kontra pembangunan ibu kota Nusantara jadi perdebatan hangat antara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Muhaimin mengkritisi IKN sebagai proyek ambisius dan menjelaskan akan membangun 40 kota baru selevel Jakarta untuk pemerataan. Gibran menyebut sikap Muhaimin aneh karena ingin bangun puluhan kota baru tapi menolak IKN. Bahkan sebelumnya Caimin ikut potong tumpeng peresmian ibu kota Nusantara. Bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat. Gus Muhaimin ini agak aneh ya. Pengen bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Tapi ya monggo lah ya, nggak apa-apa. Yang jelas untuk permasalahan perkotaan kita harus menggarap transportasi umumnya. Kita pastikan transportasi umum ini aman, nyaman, terutama bagi kaum disabilitas, lansia dan anak-anak. Lalu kita pastikan transportasi umum ini ada digitalisasinya. Masalah soal IKN, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi pernyataan Gibran soal pendanaan IKN yang hanya gunakan 20% APBN dan menilai saat ini belum ada dana investor yang masuk ke IKN. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyanggah Mahfud, menyebut sudah ada investor yang masuk dan meminta Mahfud mengeceknya di situs mesin pencari online. Saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus, harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana? Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah, saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor, IKN harus diteruskan tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN. Sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Cawapres
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saudara bertanya kepada Mahfud MD soal membuat regulasi salah satu teknologi mitigasi pemanasan global carbon capture and storage. Mahfud menegaskan proses pembuatan regulasi perlu dibuat naskah akademik terlebih dahulu. Kembali lagi ke pertanyaan saya, Pak Prof. Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage? Simpel sekali, Pak, pertanyaan saya, Pak. Mohon dijawab, Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana, Pak. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak ya. Kita lanjutkan, silakan Pak Mahfud. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang coba kalau pasti tidak tahu. Karena Harap tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang coba kalau pasti tidak tahu. Karena Harap tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam Perpres itu disebutkan buat naskah akademik. Nah, akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu, rame-rame. Nah, naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur, kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan untuk itu, apakah ini sudah ada yang ngatur cuma namanya berbeda atau tidak. Nah itu semua kalau Anda tanya gimana sih cara membuat peraturan, ya gampang, sesederhana itu aja kalau Anda ditanyakan hal baru. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mempertanyakan target pertumbuhan ekonomi paslon nomor urut 1 pasangan Amin di 5,5 hingga 6,5% per tahun. Muhaimin bilang bisa saja membuat target pertumbuhan ekonomi di 7% per tahun, tetapi dirinya tak ingin membuat target pertumbuhan ekonomi semu. Kami, Ganjar Mahfud, itu mentargetkan pertumbuhan ekonomi kita itu 7%. Itu hitung-hitungannya mudah. Tadi saya sudah sebut di pertama. Betapa saya menyelamatkan korupsi yang diurus kantor langsung saya aja 677 triliun. Itu kalau dibagi ke UMKM, itu luar biasa. Kemudian yang ditemukan oleh ICW sejak tahun 2014 yang sudah inkrah korupsi itu berapa? 233,7 triliun. Nah ini kalau kita pangkas melalui penegakan hukum yang benar, ini bisa mencapai 7. Tapi Anda menyimpang dari rumus yang selama ini terjadi. Kalau Anda berani dengan ekor 4 saja, Anda pasti bisa 7%. Pasti bisa 7%, apalagi 4 sampai 5. Nah ini Anda mengatakan segini, tapi pertumbuhan ekonominya cuma 5,6. Secara matematis agak kurang cepat. Tentu saya sangat setuju. Bukan hanya pemberantasan korupsi yang membawa pemasukan bagi APBN kita, menjaga kebocoran APBN kita, tetapi juga pendapatan negara bukan pajak yang juga menjadi bagian dari andalan. Akan tetapi kita juga harus realistis bahwa 7% itu bisa jadi cuma omong kosong, di mana kenyataannya setelah APBN kita jalan sampai hari ini aja 5% yang diterapkan oleh pemerintah hari ini juga masih mengalami banyak kontraksi. Dalam arti utang luar negeri masih menjadi andalan utama, sekaligus kita juga menyaksikan bagaimana 5% itu realnya di lapangan tidak sampai 5%. Sehingga saya khawatir kalau target 7% itu dipaksakan, ujungnya bukan pertumbuhan yang sehat tetapi pertumbuhan semu yang keropos. Dan saudara, untuk membahas apa saja yang jadi catatan dari debat calon wakil presiden kemarin malam, kita berbincang dengan anggota Dewan Pembina Perludem yang juga dosen pemilu FHUI, Titi Anggraini, dan juga Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat petang Mbak Titi, Pak Ray Rangkuti, apa kabar? Sehat selalu? Mbak Titi. Oke, saya sapa ulang dulu. Mbak Titi Anggraini, selamat petang.
Selamat petang, Mbak. Selamat sore juga untuk Bang Rai. Iya. Pak Rai, sudah dengar suara kami di studio? Aman, aman. Baik, saya ingin ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, melihat debat yang berlangsung tadi malam, begitu seru antara 3 cawapres ini, apa yang jadi catatan dari Perludem? Ya, pertama Mbak Niluh ya, debat itu adalah metode kampanye yang difasilitasi oleh negara. Jadi sepenuhnya pembiayaan debat itu oleh negara disiarkan secara luas melalui media penyiaran dengan harapan apa? Dia betul-betul menjadi kampanye yang oleh Undang-Undang Pemilu kita disebut sebagai kegiatan yang merupakan bagian dari pendidikan politik yang bertanggung jawab. Nah, melalui debat itu, maka para calon diharapkan betul-betul bisa mengedepankan konsep kampanye sebagai penyampaian visi, misi, dan program serta gagasan para calon. Karena dengan debat itu kan masyarakat Indonesia menyaksikan, menyimak, dan kemudian membangun dialektika setelahnya. Bukan sekedar misalnya melihat mereka saling adu pendapat begitu, tetapi yang penting adalah aspek edukasi dan ruang-ruang untuk memaksimalkan pemahaman publik terhadap gagasan yang dibawa oleh calon itu jadi penting. Nah, sayangnya semalam itu pertama, kalau dari sisi teknis dulu ya, Mbak Nilu ya, keriuhannya, keramaian supporternya kok ya lebih dari yang pertama begitu. Jadi saya melihat nih moderator malah lebih kewalahan dibandingkan debat capres yang pertama. Dan kalau kita lihat nampaknya ada penambahan audiens ya, bisa jadi karena tempatnya juga lebih besar. Kalau kita kembali kepada konsep debat sebagai adu gagasan, nah hal-hal yang sifatnya menghibur atau kemudian mengadu dalam konteks di luar gagasan itu kan harusnya dihindari. Yang kedua dari sisi misalnya mengedukasi. Nah, pembahasan karena ini menggunakan media penyiaran publik memang diatur untuk menyampaikan gagasan yang dibawa oleh calon kepada pemilih, harusnya kan pertanyaan dan hal-hal yang disampaikan itu disampaikan dalam bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat kita, bukan dalam konteks untuk membuat pihak kompetitor itu dianggap tidak mengerti atau lain sebagainya, tetapi justru memang menggali gagasan program kerja yang ditawarkan dan kemudian meyakinkan masyarakat bahwa ternyata misalnya gagasan saya itu jauh lebih tepat, jauh lebih bisa memberikan jawaban atas kebutuhan. Nah, dalam konteks itu meskipun Gibran memberikan kejutan begitu ya dengan performa yang banyak dicatat oleh publik kita ataupun analis misalnya termasuk Bang Rai, tetapi saya kira konsep debat yang betul-betul menjadi momen metode kampanye yang difasilitasi oleh negara, mengedepankan adu gagasan, adu program, itu masih belum sepenuhnya hadir begitu. Jadi lebih terlihat seperti pertarungan untuk menunjukkan saya tahu, kamu nggak tahu gitu ya. Padahal kan nggak boleh tuh pakai hal-hal seperti itu karena kita ingin masyarakat kita mendapatkan pendidikan politik yang betul-betul mencerahkan dari sisi tawaran program dan kebijakan dari para calon. Begitu Mbak Niluh. Jadi kalau dari Mbak Titi menilai ini sepertinya ajang show off siapa yang paling jago begitu ya. Tapi kalau dari Bang Ray Rangkuti bagaimana melihat, apakah sama sepemikiran dengan Mbak Titi? Ya, kurang lebih sama. Ya, kalau kita lihat debat tadi malam itu, ya tentu kita bisa menyebut Caimin kurang persiapan, kemudian Gibran full persiapan gitu ya, Pak Mahfud tampil mengejutkan gitu. Kenapa saya sebut Pak Mahfud tampil mengejutkan? Karena di luar dugaan kita ya Pak, setidaknya oleh saya menduga Pak Mahfud itu akan lebih banyak tentang sesuatu yang berhubungan dengan hukum-hukum ekonomi begitu ya. Kenyataannya beliau juga mampu mengeksplorasinya pada level yang sedikit lebih teknis hubungannya gitu. Bahkan mengajak yang disebut dengan debat ya kepada Gibran tentang misalnya hasil angka 32% itu didapatkan dari mana. Sebab menurut Pak Mahfud, menurut hitungan beliau sudah begini, mestinya angka 20% itu bisa terkoreksi gitu ya. Yang sayangnya kemudian tidak dijawab oleh Gibran kan, pertanyaan soal rasio pajak yang dimaksudkan itu gitu ya. Nah itu catatan pertama saya. Nah oleh karena itu debat tadi malam itu memang
sedikit seperti yang disebutkan tadi oleh Mbak Titi, agak mengesalkan ya, karena muncul pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya nggak substantif gitu. Misalnya? Lama-lama kalau kita biarkan debat kita ini hanya ajang untuk memperlihatkan siapa yang paling menguasai istilah-istilah gitu. Apa yang tidak substantif tadi, Bang Ray? Ya misalnya soal pertanyaan tentang apakah ada aturan tentang karbon atau apa dan sebagainya, itu istilah tentang ini itu dan sebagainya, itu yang kenyataannya si penanyanya sendiri dalam hal ini Gibran juga nggak mengetahui betul, nggak paham betul tentang istilah itu, terbukti dengan ucapannya yang kurang tepat menyebut istilah yang dimaksud. Dan yang kedua ketika istilah itu dia sebutkan oleh dia diminta kembali oleh Caimin supaya dijelaskan, beliau justru melihat contekan tentang apa yang dimaksud dengan istilah yang bersangkutan. Itu artinya nggak fair. Dia sendiri sebetulnya nggak hafal gitu loh. Sehingga dia melihat contekan terhadap itu gitu. Nah itu pertama. Tapi lebih dari itu Mbak Nilu, kalau kita membuat debat ini dengan model yang dilakukan oleh Gibran, ya itu terlalu besar biaya negara hanya untuk pamer istilah gitu loh. Baik. Di dalam forum debat itu kan semua orang bisa melakukannya. Kita tahan di sana Bang Ray. Nanti kita akan lanjutkan kembali, termasuk catatan untuk dua cawapres yang lain ya. Kalau tadi sudah catatan untuk Gibran, catatan untuk dua cawapres yang lain seperti apa, nanti kita akan lanjutkan lagi. Termasuk juga kita akan bahas soal KPU yang akan mengevaluasi debat cawapres tadi malam, termasuk kemungkinan menegur Gibran yang kembali menunjukkan aksi ajakan bersorak ke pendukung. Kita akan kembali saudara usai jeda berikut ini. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Kevas Evander membuka mata dan menyerap inspirasi dari Pak Laode, pemilik toko beras berkah di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, yang menikmati kemudahan berbisnis berkat aplikasi Pari dari BRI. Petualangan brilian The Series Season 3, pemanfaatan aplikasi untuk meningkatkan supply chain. Sabtu 23 Desember pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Mah, aku jatuh. Itu apa, Mah? Detol. Biar apa? Gak apa-apa. Kok pakai itu lagi? Kenapa? Gak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, kenapa pakai Detol setiap hari? Bersih belum tentu nggak ada kuman. Pakai Detol setiap hari biar kita nggak kenapa-napa. Detol antiseptik cair. Satu solusi perlindungan untuk banyak kegunaan. Detol, karena bersih saja tidak cukup. Saudara, usai debat Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi sejumlah aksi Gibran di panggung debat.
Mahfud menyoroti soal aksi Gibran yang meninggalkan podium dan maju ke depan. Menurut Mahfud, aksi Gibran menyalahi aturan, tapi dia memperkirakan KPU akan mendiamkan hal ini. Selain Gibran, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga terlihat sempat turun dari podium saat debat berjalan. Baik, rekan media langsung saja siapa yang ingin bertanya? Dari tengah, silakan. Aturan, termasuk tidak boleh meninggalkan podium, itu kan aturan. Kalau saya mau, wah bisa sambil nari-nari di depan. Tapi oke lah, itu kalau KPU kan ya begitu-gitu, yang tidak bertindak